Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Kalamanullah dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori asal mula negara menurut literatur. Mari kita langsung mulai saja. Teori asal mula negara menurut literatur terbagi menjadi 10. Yang pertama, teori ketuhanan. Yang kedua, teori kenyataan. Yang ketiga, teori perjanjian atau kontrak sosial. Yang keempat, teori penaklukan. Yang kelima, teori alamiah. Yang keenam, teori filosofis. Yang ketujuh, teori historis. Yang kedelapan, teori organis. Yang kesembilan, teori patrilineal dan matrilineal. Dan kesepuluh, teori kadaluarsa. Teori ketuhanan. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini sudah takdir Allah. Misalnya, Anda dapat membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Teori kenyataan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan. Artinya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi. Misalnya adanya pemerintahan wilayah, penduduk dan pengakuan dari dalam dan luar. Teori ketiga yaitu teori perjanjian atau kontrak sosial. Teori ini menganggap negara itu berbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakat mendirikan suatu negara ataupun perjanjian antar individu yang menjajah dan dijajah. Teori yang keempat yaitu teori penaklukan. Teori ini menganggap negara itu timbul karena adanya kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia yang lain. Dengan demikian, pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan, dan penguasaan atau pemberontakan. Teori ini juga disebut sebagai teori kekuatan atau force theory. Karena dalam teori ini, kekuatan membuat hukum dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran atau raison d'etiknya negara. Yang kelima, teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi dalam situasi dan kondisi tempat yang ada, negara terbentuk dengan sendirinya. Yang keenam, teori filosofis. Teori filosofis ini juga dikenal sebagai teori idealistis, teori mutlak, teori metafisis. Teori ini bersifat filosofis karena merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana negara itu seharusnya ada. Bersifat idealis karena merupakan pemikiran tentang negara, sebagaimana negara itu seharusnya ada. Bersifat mutlak karena melihat negara sebagai suatu kesatuan yang omnipotens dan omnikompeten. Bersifat metafisis karena adanya negara terlepas dari individu yang menjadi bagian dari bangsa. Negara mempunyai atau memiliki kemauan sendiri, kepentingan sendiri, dan nilai moral sendiri. Yang ketujuh, teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tetapi timbul secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karenanya, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu, dan tuntutan zaman sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara seperti yang kita lihat sekarang. Kedelapan, teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia, pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai saraf, kepala negara dianggap sebagai kepala, masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian, negara itu lahir, tumbuh, dan berkembang lalu mati. Yang kesembilan, teori patrilineal dan matrilineal. Teori patrilineal dan matrilineal ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah patrilineal atau garis keturunan ibu matrilineal.
keluarga tersebut terus berkembang menjadi menurut garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuknya pemerintahan yang terdesentralisasi. Teori yang terakhir atau teori yang ke-10 adalah teori kadaluarsa. Teori kadaluarsa menganggap bahwa negara terbentuk karena memang kekuasaan raja diterima atau ditolak oleh rakyat, sudah kadaluarsa memiliki kerajaan dan pada akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan. Menurut teori ini, raja bertahta bukan karena jure divine atau kekuasaan berdasarkan hak-hak ketuhanan, tetapi berdasarkan kebiasaan jure consuetudinerjo. Laju dan organisasinya yaitu negara kerajaan timbul karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian melahirkan hak milik. Raja bertahta oleh karena hak milik itu yang didasarkan pada hukum kebiasaan. Oke, sekian penjelasan singkat tentang awal mula terbentuknya negara dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.